Status Anies Baswedan, calon presiden dari Koalisi Perubahan, dalam dugaan korupsi ajang balap Formula E akan segera diputuskan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Bila Anies memang bersalah, terlibat dan terbukti melakukan korupsi, maka akan segera ditetapkan sebagai tersangka. Sebaliknya, bila tidak bersalah, maka juga akan segera disampaikan keputusan dari KPK. Dengan demikian, Anies tidak lagi tersandra dan terombang-ambing, serta tidak akan lagi muncul rumor-rumor seperti yang terjadi beberapa bulan belakangan ini. Tumpah Hatorangan Panggabean, Ketua Dewan Pengawas KPK menyatakan bahwa dirinya telah berkoordinasi dengan pimpinan KPK soal kasus Formula E ini. Dalam keterangan tertulis yang disampaikan oleh Tumpah, dinyatakan bahwa melalui rapat koordinasi dan pengawasan triwulan 4 tahun 2022 antara Dewas dan pimpinan KPK pada 17 Januari 2023 telah disepakati agar penyelesaian dan kejelasan status kasus Formula E secepatnya diputuskan pimpinan KPK. Kesepakatan tersebut menegaskan bahwa bila sudah ditemukan barang bukti yang cukup, maka kasus Formula E harus naik ke tahap penyidikan dan sebaliknya. Hal itu mengacu pada kewenangan penyelidik sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 5 KUHP junto pasal 44 Undang-Undang KPK. Dalam penjelasan itu tentu ada yang masuk akal dan tidak masuk akal. Publik tahu itu, ingin tahu itu. Setelah laporan tadi kan diseleksikan, ada 1000 laporan Pak Ansa. Nggak mungkin semua ditangani. Dari 1000 itu ambil 10 lah ke tingkat pemeriksaan. Dari 10, 5 masuk penyelidikan. Dari 5 penyelidikan, mungkin 1 ke penyidikan. Kan gitu. Lalu TSK dan seterusnya dan seterusnya. Jangan tiba-tiba ujuk-ujuk, wah si A jadi TSK, si B jadi TSK atau apa dan sebagainya. Kita ingin tahu proses ini, SOP-nya seperti apa. Kewenangan sudah kita kasih. Kan gitu Pak Wayan. Undang-undang kasih kewenangan luar biasa kepada KPK untuk melakukan langkah-langkah yang disebut dalam Undang-Undang KPK juga extraordinary means. Tindakan luar biasa untuk mengatasi apa yang disebut dengan tindak pidana korupsi, extraordinary crime. Itu bahasa undang-undang. Muncul kesan-kesan seperti yang tadi saya sampaikan. Ada subjektivitas, ada tebang pilih, ada pilih kasih. Status Anies dalam beberapa bulan terakhir memang menjadi spekulasi, bahkan rumor politik tingkat tinggi, karena menurut laporan sejumlah media ada upaya dari Ketua KPK Firly Bahuri dan beberapa pimpinan KPK lainnya untuk memaksakan agar Anies segera dijadikan tersangka. Sebaliknya, para penyidik KPK dan penuntut menolak penetapan Anies sebagai tersangka karena belum ditemukan 2 alat bukti sebagaimana diisyaratkan untuk menjadikan seseorang menjadi tersangka. Dalam laporan investigasi Tempo, saking ngototnya, Firly Bahuri dan kawan-kawan sampai melakukan 8 kali gelar perkara. Padahal biasanya hanya 2 kali gelar perkara, di mana kalau memang terbukti langsung ditetapkan sebagai penyidikan. Tapi bila tidak, maka kasusnya tidak akan dilanjutkan. Meski sudah 8 kali gelar perkara, para penyidik tetap menyimpulkan bahwa kasus Formula E belum memenuhi syarat untuk ditingkatkan dari penyelidikan menjadi penyidikan. Mereka juga tetap menolak menjadikan Anies sebagai tersangka. Khususnya dari Pak Benny Kaharman tadi disampaikan, yang perlu saya sampaikan nanti, yang pertama adalah lembaga KPK adalah lembaga dalam rumpun eksekutif dan dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya tidak tunduk kepada kekuasaan manapun. Namun demikian kami sadari bahwa pemberantasan korupsi tidak bisa dilakukan oleh seorang diri, oleh hanya KPK. Karenanya itu KPK sejak tahun 2001 yang lalu yang kita kenalkan dengan orkestrasi pemberantasan korupsi dengan melibatkan seluruh kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif, termasuk juga kekuasaan partai politik. Karena ada 5 peran penting partai politik. Pertama, partai politik itu adalah mengemban amanat rakyat. Kedua, partai politik itu menguasai suara rakyat. Partai politik menentukan wakil rakyat. Partai politik menentukan pemimpin rakyat. Dan yang terakhir adalah partai politik melalui keterwakilannya di legislatif menyusun berbagai rupa perundang-undangan maupun peraturan daerah. Kami mengajak partai politik dalam pendidikan cerdas dan berintegritas, bukan masuk dalam ranah politik. Beranian Pak Benny ini setengah-setengah gitu ya. Kenapa nggak disebut aja siapa seseorang itu?
biar clear gitu ya. Kalau kita ngomong berani ya harus clear harusnya siapa seseorang itu, sehingga kita ini disaksikan oleh. Jadi sebenarnya saya mendukung juga. Saya kaget tadi dengan informasi itu karena saya nggak pernah mendengar soal informasi itu. Ini dimonitor oleh seluruh rakyat Indonesia ya. Jadi jangan sampai KPK sudah quote-unquote bermain politik kalau udah begitu. Ada direktur penuntutan yang kemudian karena tidak sepakat dengan apa yang sudah ditentukan di lembaga KPK. Setahu saya dulu mekanismenya ketat betul ya untuk menetapkan seseorang itu menjadi tersangka gitu. Meminta penjelasan meskipun sekali lagi saya belum pernah mendengar isu itu, tapi ini mengagetkan saya. Kok sampai segitunya gitu ya, apa benar gitu. Nah ini perlu juga dijawab oleh pimpinan KPK ya, secara terang. Di tengah menegangnya hubungan antara Firly dan kawan-kawan yang pro untuk menjadikan Anies sebagai tersangka, tiba-tiba saja Deputi Penindakan Irjen Pol Karyoto dan Direktur Penyelidikan Brigjen Endar Priantoro dilaporkan ke Dewan Pengawas karena dianggap melawan perintah atasan. Anehnya, yang melapor adalah sebuah LSM yang namanya tidak disebutkan. Kasusnya menjadi semakin heboh karena kemudian muncul berita Direktur Penuntutan Fitroh Cahyanto kembali ke induknya Kejaksaan Agung dan satu orang lagi, yakni Kepala Satgas Penyelidikan dari Kepolisian Tri Suhartanto juga minta dikembalikan ke Mabes Polri. Tak lama kemudian muncul surat dari Ketua KPK Firly Bahuri ke Kapolri yang mengembalikan Deputi Penindakan Karyoto dan Direktur Penyelidikan Endar Priantoro ke Mabes Polri. Alasannya mereka dikembalikan karena untuk pengembangan karir. Sejumlah media melaporkan Karyoto dan Endar, termasuk juga Fitroh dan Tri Hartanto, adalah para penyidik dan penuntut yang menolak penetapan status Anies sebagai tersangka. Oleh karena itu, mereka kembali dan dikembalikan ke instansi asal, yakni Kejaksaan dan Polri. Menanggapi soal pengembalian Karyoto dan Endar ke lembaga asalnya, Dewas melalui tumbak mengatakan bahwa perbedaan pendapat saat expose itu merupakan hal wajar. Oleh karena itu, Dewas tidak akan mempersoalkannya. Sedangkan mengenai pelaporan terhadap Karyoto dan Endar, tumbak membenarkan bahwa memang betul ada laporan dari sebuah LSM. Soal adanya isu pengembalian para penyidik dan penuntut di KPK karena berbeda pandangan dalam status Anies ini, sebelumnya sempat dinyatakan oleh anggota Komisi 3 dari Demokrat, Beni Harman, kepada Ketua KPK Firly Bahuri. Dari Beni Harman, Ketua KPK Firly Bahuri dengan tegas membantahnya. Pengembalian itu bagian dari semacam turn of duty atau bagian dari promosi.